Ada beberapa wanita yang sharing ke saya berkata seperti ini. Mas, aku tahu calon suamiku itu kasar. Kasar fisik atau kasar verbal. Ini ada beberapa kasus ya, ada yang calon suaminya kasar fisik, ada yang kasar verbal. Tapi aku sayang dia, gimana ya? Saya cuma jawab begini kepada beliau-beliau itu, si mbak-mbaknya ini. Mbak, kamu tuh hanya belum mentok disakitin. Nanti kalau udah mentok disakitin, juga akan hilang sendiri cintanya. Karena cinta itu akan hilang ketika sudah sering disakiti, hilang, berubah jadi benci. Karena hati itu ada batas kerusakannya. Sekarang kamu masih sayang karena belum rusak-rusak amat tuh hati kamu tuh. Saya bukan doain yang jelek ya, karena emang saya ingin realistis. Wanita itu masih bandel, masih buta kalau belum parah-parah amat sakitnya. Biasanya ketika udah menikah, udah punya anak, yang masih disakiti terus, ditambah kamu melihat dia menyakiti anak kamu juga. Wah, itu luar biasa. Udah mentok sakitnya. Dan sangat menyedihkan. Wanita itu baru sadar bahwa laki-laki itu tidak untuk dia itu setelah menikah, udah punya anak. Ya mau cerai juga bingung, kasihan anak dan lain sebagainya. Status sosial, malu, apa kata orang kalau cerai kan? Jadi gini, banyak wanita baru hilang cintanya, menyesal dan bisa move on itu ketika sudah menikah, udah disakitin mentok gitu loh. Kamu sekarang yang masih sayang sama dia, yang kasar sama kamu, karena belum mentok sakitnya. Cuman begini loh mbak, masa iya harus tunggu udah menikah, disakitin sampai mentok, sampai pahit bener, baru kamu move on? Janganlah mbak. Bisa nggak perasaannya ditarik ke sekarang aja? Ngomong aja sama diri sendiri, aku tuh masih sayang sama dia karena ini belum mentok disakitin nih. Aku nggak mau korbankan yang namanya pernikahan, nunggu menikah dulu, mentoknya nanti disakitin. Pernikahan nggak semurahan itu untuk coba-coba gitu loh. Mbak, banyak banget loh wanita yang dulunya katanya cinta gitu ya. Cinta banget malah. Walaupun dia kasar. Menikah dong. Setelah menikah sekian bulan, sekian tahun, tahu nggak yang terjadi? Kalau si cowok, si suami ada di rumah, itu rasanya kayak neraka rumah itu. Tapi begitu suaminya pergi kerja atau kemana, itu tiba-tiba bisa jadi bahagia. Nggak ada dia tuh di rumah kayaknya enak. Begitu dengar dia pulang, langsung serem rasanya. Yang dulu katanya cinta, yang dulu katanya sayang banget. Sorry ya mbak, sayangmu itu fana, akan hilang ketika disakiti terus. Sekarang masih ngasih kesempatan karena belum mentok aja nih sakitnya nih. Ya. Jadi tolong deh, jangan egois. Pikirkan anak kamu juga. Saya pernah bilang di Instagram saya, wanita yang ngotot menikah sama pria kasar itu sama aja sengaja merencanakan agar anaknya fatherless. Cuma saya harus akui, wanita tuh kalau memang mencintai tenggelam kan. Nggak kayak laki-laki, kalau cinta tuh nggak tenggelam. Salah satu jawaban kenapa kok kamu kalau cinta tuh nggak bisa lepas, karena wanita tuh makhluk cinta. Kalau terikat cinta ya tenggelam, serius gitu loh. Ya kurang figur ayah juga bisa salah satu faktor kenapa kamu cinta tuh tenggelam banget. Dan mohon maaf, kalau sudah pernah berhubungan seks, itu dalam, karena itu intim. Udah masuk ke alam bawah sadar. Makanya zina itu sangat haramkan karena itu ada ikatan soalnya di situ tuh. Ngeri banget. Ya. Bagaimana cara melepaskan? Kamu harus tahu begini. Begitu kamu punya anak, Mbak, nanti, kamu tuh dapat tanggung jawab dari Tuhan untuk menafkahi anakmu dengan figur ayah yang cukup, figur ibu yang cukup, figur kamu.
Oke, kamu bisa sabar menikah sama pria gitu. Anakmu bisa sabar nggak punya ayah seperti itu? Jangan egois deh. Kamu ngomong aja secara pribadi, ngomong gini. Wahai anakku yang belum hadir ke dunia ini, aku sayang kamu, aku ingin kamu punya ayah yang baik, ayah yang mengasihi kamu, menyayangi kamu. Aku nggak mau egois. Aku ingin kamu punya orang tua yang saling mencintai, saling menyayangi. Ya, jadi dengan berucap begitu terus kamu tuh nggak egois, kamu juga bisa mikir masa depan. Ya emang ini tips yang nggak langsung bisa membuat kamu move on, enggak. Kalau mau maksimal ya kamu bisa minta diterapi oleh seorang terapis supaya rasa kamu tuh bisa dikendalikan sehingga bisa pelan-pelan menyusut gitu. Terakhir ya kesimpulannya, kamu sayang orang itu. Tahu nggak, Tuhan tuh sangat sayang kamu, pengen kamu nggak sama dia. Tuhan pengen kamu nggak sama dia. Karena ada seorang laki-laki yang sangat menghargai kamu, yang nggak sanggup nyakitin kamu, yang nggak sanggup untuk menyakiti kamu sengaja. Laki-laki ini ada, dia jodoh kamu. Kalau kamu tetap ngotot sama si Japra, kamu jadi nggak ketemu sama beliau ini, yang adalah jodoh kamu, yang sangat menghargai kamu, yang bagi dia nyubit kamu tuh kayak nyubit diri dia sendiri. Bagi dia, menyakiti kamu kayak menyakiti diri dia sendiri. Karena itulah konsep jodoh, nggak sanggup sengaja menyakiti. Tapi kan Mas Dedi pernah bilang kalau orang bisa aja luka batin dari masa kecilnya, sehingga dia kasar sama orang lain. Kan itu harus dipulihkan luka batinnya. Iya, bener sih, bener. Orang harus luka batin dipulihkan sebelum menikah. Tapi gini ya, kalau dia emang jodoh kamu, walaupun luka batin dia belum sembuh, dia sama kamu nggak bisa kasar loh. Ayo kita bukti nyata. Kita pernah mendengar suami-suami takut istri kan ya. Suami yang di luar galak, keras dia, kasar. Tapi sama istrinya dia lembek. Cenderung kita persepsikan dia takut. Bukan takut istri sebenarnya. Itu istri emang jodohnya dia. Dia nggak sanggup nyakitin. Dia bisa kasar sama orang. Di luar tuh kayak Brutus. Wah. Di dalam kayak Hello Kitty. Lembek gitu. Karena gini, dia istriku loh. Aku sayang banget sama dia. Gue nggak bisa nyakitin dia. Gue mau tumpahin ke orang lain gitu. Jadi gini, kalau luka batinnya tumpah ke orang juga tumpah ke kamu. Gini, bisa jadi emang itu jodoh, bisa jadi perlu diterapi. Tapi gini loh mbak, ini kan kita bicara cinta. Kalau dia cinta kamu, namanya juga cinta kan. Cinta itu loh. Kita bicara soal handphone, Anda punya handphone nih, ya. Anda tanda petik cinta sama handphone, meskipun sama handphone kita bukan cinta, mungkin sayang atau ingin memiliki. Bisa nggak kamu jatuhin handphone ini? Plak gitu. Nggak akan mungkin tega, nggak akan sengaja. Kan cinta. Seneng gitu loh. Kalau dia mencinta kamu, kok bisa sengaja bentak kamu ya? Kok bisa ya sengaja nyakitin kamu ya? Dipertanyakan loh mbak itu. Cinta nggak itu? Ya? Ayo mbak, kalau mau buta jangan buta-buta amat. Kira-kira kalau buta tuh, kalau mau menikah, 2 orang aja nggak setuju akan pernikahan kamu, itu wakil dari Tuhan. Saya meyakini itu. Saya bukan sok tahu. Saya ini konselor pranikah dan konselor pernikahan, pranikah dan konseling yang sudah nikah bermasalah. Yang pernikahan yang bermasalah tuh, waktu konseling ngobrol-ngobrol ditarik ke belakang, bener, ada selalu minimal 2 orang yang nggak setuju. Misalkan papa sama teman satu, mama sama papa, misalkan nenek sama papa, atau ada 2 orang teman atau 3 orang teman nggak setuju. Selalu minimal ada 2 orang yang nggak setuju. Maka saya berani bilang, 2 orang nggak setuju kamu menikah sama orang itu wakil Tuhan. Setuju atau tidak setuju, lihat siapa yang nggak setuju. Kalau cuma sekedar, misalkan, ya ini kan waktu saya bilang di Instagram, kok ada orang nggak setuju sama kamu, teman kamu itu jangan-jangan wakil Tuhan loh, saya bilang gitu. Terus ada yang komen, ya mungkin dia maksudnya bercanda. Ada teman saya nggak setuju sama saya pernikahan, tapi setelah saya nggak batal menikah sama calon saya, malah dia yang ngambil pasangan saya. Apakah itu restu Tuhan? Dia bercanda, saya tahu sih. Ya kalau memang temenmu nggak setuju sama kamu, nggak restu, terus kemudian malah dia ngambil calon kamu, mikirnya gini loh,
Bisa jadi itu emang jodohnya dia, ya kan? Yang kedua, bisa jadi ya ketidaksetujuannya dia jangan dianggap, jangan dihitung dong. Dia nggak setuju sama kamu karena dia cinta sama dia, itu jangan dihitung. Dua orang yang netral, ya, dua orang yang netral artinya aku nggak setuju karena dia kasar. Satu lagi orang yang berbeda, paman mungkin atau orang tua, nak jangan sama dia ya nak, aku nggak suka, nggak asal sama sifatnya. Tapi kalau orang tua nggak setuju karena harta, nak jangan sama dia lah. Kita kan kalangan atas, dia kan kalangan ngapung, kalangan bawah, apapun lah namanya. Jangan deh. Kalau soal harta jangan mandang rendah orang. Kalau orang tuamu nggak restu karena soal harta, itu masih bisa diperjuangkan. Wahai juga calon mertua, jangan kamu tuh mandang hartanya orang ya. Nggak boleh loh. Kita tuh di hadapan Tuhan nggak dilihat secara harta. Kalau soal sifat, dia kasar lah, misalkan nggak sopan lah, dan lain sebagainya, ya Anda nggak seret, itu boleh, itu nggak merestui yang rasional, yang memang masuk akal, yang memang bisa diterima. Ya, kalau soal harta, ekonomi kan bisa diusahakan. Nanti anakmu menikah, mereka bisa berjuang bersama kok. Anakmu jaga lilin, dianya keliling kampung dinas kan, berua kakak. Mudahan ya. Ya sudah, subscribe Kuliah Psikologi. Nonton terus, banyak manfaatnya semoga bagi kamu ya. Dimudahkan bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin.